Halo, selamat malam semua. Saya Aura Priscilla Sabatini, NPM 1817021009, akan menyampaikan materi yang berjudul Uji E. coli pada bahan pangan. Salah satu bahan yang menggunakan uji E. coli ialah air. Air adalah salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Sebagian besar penyusun sel makhluk hidup adalah air. 75% sel tumbuhan dan 67 sel hewan tersusun dari air. Sedangkan pada manusia, 2/3 penyusun selnya adalah air. Salah satu air yang sering dikonsumsi yaitu air minum. Air minum dalam kemasan, selanjutnya disebut AMDK, adalah termasuk produk makanan yang dikemas secara individual menggunakan kemasan sanitizer yang tersegel. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Aspadin pada tahun 2009 menyatakan bahwa konsumsi AMDK atau air minum per tahunnya 12,5%. Dan sekarang ada sekitar 500 perusahaan yang bergerak di industri AMDK. Sebagai produk industri, AMDK ditetapkan sebagai produk yang penerapan SNI-nya diberlakukan secara wajib. Penerapan SNI AMDK secara wajib diperlukan untuk meningkatkan kemampuan bersaing, menciptakan persaingan bisnis yang adil, untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan keamanan konsumen, serta untuk melindungi lingkungan. Persyaratan SNI menetapkan cemaran coliform tidak boleh terdeteksi per 250 mili sampel. Cemaran mikroba merupakan mikroba yang keberadaannya dalam pangan pada batas tertentu dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Terdapatnya mikroba dalam bahan pangan yang dianggap sebagai cemaran ialah apabila mikroba tersebut dapat mengakibatkan menurunnya mutu makanan atau minuman tersebut, mengakibatkan rusaknya bahan, dan mengakibatkan gangguan pada kesehatan manusia. Dalam pengujian cemaran mikroba, umumnya mendeteksi keberadaan mikroba indikator. Mikroba indikator adalah golongan bakteri yang kehadirannya dalam makanan berada di atas batas tertentu, menandakan bahwa makanan telah terpapar dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan berkembang biaknya mikroba patogen. Semakin tinggi tingkat kontaminasi bakteri coliform, semakin tinggi pula resiko kehadiran bakteri-bakteri patogen lain yang bisa hidup dalam kotoran manusia dan hewan. Salah satu contoh bakteri patogen yang kemungkinannya terdapat dalam air terkontaminasi kotoran manusia atau hewan berdarah panas ialah bakteri Escherichia coli, yaitu mikroba penyebab gejala diare, demam, kram perut, dan muntah-muntah. Escherichia coli merupakan salah satu anggota famili Enterobacteriaceae yang menimbulkan penyakit diare karena strain dari bakteri ini menghasilkan enterotoksik yang mampu merusak mukosa usus. Secara makroskopis, koloni memiliki ciri-ciri berwarna hijau metalik. Secara mikroskopis dilakukan dengan pengamatan di bawah mikroskop dengan pewarnaan terlebih dahulu, memiliki morfologi berwarna merah gram negatif berbentuk batang lurus. Metode yang sering digunakan untuk mengidentifikasi bakteri E. coli pada air adalah metode MPN. Dalam metode MPN, uji kualitas mikrobiologi digunakan kelompok E. coli sebagai indikatornya. Kelompok E. coli mencakup bakteri yang bersifat aerobik, anaerobik fakultatif, batang gram negatif, dan tidak membentuk spora. Coli fekal memfermentasikan laktosa dengan pembentukan asam dan gas dalam waktu 24 jam pada suhu 44 derajat Celcius. Metode MPN ini menunjukkan besarnya angka konsentrasi yang secara statik paling memungkinkan. Lalu untuk pengujian sampelnya ini menggunakan 3 tahap uji. Pemeriksaan sampel diawali dengan uji perkiraan menggunakan media laktosa broth atau LP. Pada uji ini terdapat gas, maka menunjukkan hasil positif dan harus diteruskan ke uji penguat. Pada uji penguat ini menggunakan media BGLB. Jika tetap terbentuk gas, maka akan dilanjutkan ke uji pelengkap. Media pada tabung BGLB ini akan dipindahkan ke endoagar, dalam plate atau cawan Petri dengan bantuan pengese, lalu distrik. Dan pada praktikum yang telah dilakukan menunjukkan hasil positif. Bagaimana hasil positif tersebut? Hasil positif tersebut diindikasikan memiliki warna logam metalik kemerahan pada cawan yang mengandung endoagar tersebut. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.